Alhamdulillah, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi suratil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa berkumpul bersama-sama di masjid ini dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat yang sebentar lagi kita laksanakan. Salat beserta salam kita lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salat yang kita sampaikan kepada Rasulullah itu kita diberikan syafaat yaumil mahsyar dan kita berada di barisan panjang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali khatib mengingatkan kita semua, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama untuk diri khatib pribadi, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan ketakwaan ini nantinya Allah akan memuliakan kita. Allah menilai hamba-Nya bukan dari bentuk dan rupa. Allah memuliakan hamba-Nya bukan dari jabatan yang Dia punya. Allah memuliakan hamba-Nya bukan dari harta benda yang Dia punya. Tetapi Allah memuliakan hamba-Nya dengan ketakwaan yang ada pada diri hamba tersebut. Kalau kita ingin dimuliakan oleh manusia, kita harus memiliki rupa yang bagus. Kalau kita ingin dimuliakan oleh manusia, kita harus memiliki jabatan, kita harus memiliki kekayaan, barulah kita dimuliakan oleh manusia. Tetapi tidak dengan Allah. Allah memuliakan hamba-Nya yaitu dengan ketakwaan yang Ia punya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia di antara kamu di sisi Allah yaitu orang-orang yang paling bertakwa. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah.
dengan memperbaiki ibadah-ibadah kita, dengan memperbanyak meningkatkan kualitas ibadah yang kita punya, dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu khutbah pada siang yang berbahagia ini, khatib mengajak kita semua kembali untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, setiap detik dan menit itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Setiap detik dan menit tidak henti-hentinya Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang masih dapat kita rasakan sampai hari ini. Baik itu nikmat yang bisa kita nampak dengan mata kita, ataupun nikmat yang tidak bisa kita nampak. Baik itu nikmat yang bisa kita rasakan, ataupun nikmat yang tidak bisa kita rasakan. Dari pertama kali kita diciptakan di muka bumi ini hingga sampai saat sekarang ini, Allah masih memberikan kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah Maha Benar, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita begitu bahwasanya banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah, begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita tidak akan sanggup menghitungnya. La tursuha, dan kamu tidak akan bisa menghitungnya, kata Allah. Secanggih apapun teknologi yang diciptakan oleh manusia zaman modern ini, sepintar apapun kita hidup di muka bumi ini, tidak akan sanggup seorang pun bisa menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan menghitungnya, mau kita jadikan air laut sebagai tintanya, dan kita jadikan ranting-ranting pohon yang ada di muka bumi ini sebagai penanya, tidak juga bisa kita menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sudah banyak Allah memberikan kenikmatan kepada kita, begitu sudah banyak Allah memberikan nikmat kepada kita, apakah kita sudah mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu? Apakah kita sudah memanfaatkan dengan baik nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita? Coba kita tanya dengan hati nurani kita. Banyak orang-orang zaman sekarang ini dititipkan oleh Allah kenikmatan, dititipkan oleh Allah nikmat kesehatan, tetapi nikmat itu tidak digunakannya untuk memperbaiki ibadahnya. Banyak orang-orang di muka bumi ini yang masih dititipkan oleh Allah nikmat umur, tetapi masih banyak orang yang memiliki umur di luar sana. Dia tak mau meningkatkan sholatnya, dia tidak mau memperbaiki sholatnya. Banyak orang yang masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, tetapi tidak digunakan kesehatan itu dengan baik. Coba kita renungi bersama saudaraku sekalian. Kita yang hadir di sini masih diberikan oleh Allah umur, masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, masih diberikan oleh Allah nikmat iman. Dengan tiga nikmat ini kita mampu untuk datang ke masjid ini. Ada saudara kita tidak dititipkan oleh Allah nikmat sehat, dia terbaring di rumah sakit, hatinya ingin datang ke masjid ini untuk menunaikan sholat Jumat, tetapi tubuhnya tidak bisa lagi digerakkan. Kenapa? Karena dia terbujur kaku, terkena stroke, dia tidak diberikan oleh Allah nikmat sehat. Lalu mengapa kita masih sehat walafiat,
tetapi masih banyak kita melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang yang majmu'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan nikmat Allah itu dengan sebaik-baik mungkin. Marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita dengan nikmat yang diberikan oleh Allah itu. Jangan tunggu nikmat itu dicabut oleh Allah baru kita menyesal. Nikmat itu akan terasa apabila dia hilang dari diri kita. Diibaratkan seperti lampu. Lampu apabila dia hidup, dia tidak akan nampak cahayanya. Tetapi apabila lampu itu mati, barulah terasa bahwasanya cahaya lampu itu sangatlah berguna bagi kita semua. Kaum muslimin, sidang yang wajib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah berjanji kepada kita, kalaulah kita bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah, bukankah Allah berjanji Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita? La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya apabila kamu bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambah, kata Allah. Dan apabila kamu kufur terhadap nikmatku, maka ingatlah adabku sangatlah pedih. Jelas ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya apabila kita mau bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah itu, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Namun sebaliknya, kufur kita, ingkar kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, maka siap-siaplah kita akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan kita semua merupakan golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur, yang mana dengan bersyukur kita akan ditambah oleh Allah nikmat-nikmat yang lainnya. Ketika Allah masih memberikan kita nikmat, kita gunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Tidaklah tahu dirinya kita diberikan, dititipkan oleh Allah nikmat kepada kita, kita tidak menggunakannya dengan baik-baik. Kita tidak menggunakannya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, malah kita menggunakan nikmat itu untuk berfoya-foya, bahkan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.